kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain apa? Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Jadi sehingga dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal lah. Jadi begini ya, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu, pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Ndak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saya tes, ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Iya. Pekerja Korea ya bilang 2, Rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja.
Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja, sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketemu amu indah, cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada, mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang enggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang enggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak yakin tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya, sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi, analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa.
Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan.